Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai latihan sumatif akhir semester untuk mata pelajaran pendidikan. Kita mulai. Jepang memulai masa pendudukan di Indonesia pada tahun itu jelas ya, tahun 1942 sampai dengan 1945, yang kemudian kan sekutu menyerah, kemudian Indonesia berusaha merdeka. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang kedua, sila kedua Pancasila berbunyi, ya ini soal hiburan. Sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya, yang ketiga, perilaku menghormati orang yang lebih tua termasuk dalam norma kesusilaan, ya. Menghormati itu merupakan norma susila, kesusilaan. Jadi jawabannya adalah yang C. 4. Untuk memperoleh hak mendapat kelas yang bersih dan nyaman, kewajiban yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah, tentunya kewajibannya dilakukan dulu, yaitu membersihkan atau menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya 5. Kegiatan musyawarah merupakan penerapan sila jelas. Kalau urusannya dengan demokrasi, musyawarah mufakat, voting, itu adalah sila keempat, ya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 6. Sidang kedua BPUPKI membahas rumusan dasar negara sesuai dengan dasar negara, sesuai dengan Pancasila. Warga kelas 4B saling bergotong royong membersihkan kelasnya. Perilaku tersebut merupakan penerapan dari nilai Pancasila di lingkungan. Nah, di kelasnya berarti ini di lingkungan sekolah. Berikutnya, untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi dalam menjalani aktivitas sosial diperlukan sebuah Untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi dalam menjalani aktivitas sosial diperlukan sebuah tata tertib, ya. Diperlukan tata tertib, boleh peraturan, boleh. Seperti itu. Kemudian yang ke-9, hak dan kewajiban diberikan kepada seseorang sejak lahir. Menghargai dan menghormati pendapat peserta lain merupakan, menghargai dan menghormati itu adalah kewajiban, ya, dalam kegiatan musyawarah. Nggak cukup ya ini ya. Kewajiban dalam kegiatan musyawarah. Berikutnya, untuk yang nomor 11, apa itu panitia 9? Nah, panitia 9 adalah pihak yang merumuskan dasar negara. Pihak yang merumuskan dasar negara yang nantinya akan dinamakan dengan yang kemudian dinamakan sebagai Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini yang merupakan nanti cikal bakalnya Pancasila. Kemudian yang ke-12, perhatikan kegiatan yang pada gambar berikut. Apa kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut? Nah, ini bersih-bersih gotong royong di rumah ya. Apa bunyi sila Pancasila yang tercermin dari kegiatan tersebut? Nah, karena kerjasama itu merupakan kerjasama antara anggota keluarga ya, itu bisa termasuk dalam pengamalan Pancasila, sila kemanusiaan atau sila kedua, kemanusiaan
yang adil dan beradab. Nah, seperti ini. Kemudian B, apa manfaat yang didapat dari kegiatan tersebut? Manfaatnya adalah jelas, pekerjaan jadi ringan. Pekerjaan menjadi ringan dan rumah menjadi bersih. 13. Beni membuang sampah tidak pada tempatnya. Menurutmu apakah Beni sudah mematuhi norma di lingkungan sekolah? Itu jelas jawabannya tidak ya. Tidak mematuhi norma di sekolah. Sebagai sesama warga sekolah, apa yang dapat kita lakukan untuk menanggapi hal tersebut? Sebaiknya menegur Denny agar membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kemudian yang ke-14 ya. Untuk yang ke-14 kita bisa lihat pertanyaannya, jalanan di sekitar rumah banyak yang berlubang. Warga menjadi tidak nyaman saat berkendara melewati jalanan tersebut. Tulislah hak dan kewajiban dari warga perumahan tersebut. Sebenarnya haknya dulu ya. Haknya itu mendapat jalanan yang aman. Yang aman dan nyaman. Itu yang pertama. Kemudian kewajibannya adalah bersama-sama bergotong royong dalam memperbaiki jalan. Jadi bersama-sama bergotong royong memperbaiki jalanan yang rusak, yang manakala rusak. Seperti itu. Kemudian berikutnya, menurutmu bagaimana cara menyampaikan pendapat sendiri tanpa menyinggung perasaan orang lain? Nah, caranya adalah pendapat disampaikan dengan cara yang sopan dan menggunakan kata-kata yang tidak menggunakan kata yang tidak membuat orang lain tersinggung. Tersinggung boleh, sakit hati juga boleh, ya. Jadi tidak membuat orang lain tersinggung atau tidak membuat orang lain sakit hati. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasan UAS mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.